Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afianti dari kelompok 1. Saya akan melakukan praktikum tentang koloid dengan judul praktikum yaitu koloid pelindung. Koloid adalah suatu campuran zat heterogen atau dua fase antara dua zat atau lebih partikel-partikel zat yang berukuran koloid atau fase terdispersi yang pecah, tersebar secara merata di dalam zat lain atau medium pendispersi atau pemecah. Emulsi merupakan sistem koloid dengan fase terdispersi cair dan medium pendispersi cair. Syarat terjadinya emulsi adalah kedua zat cair tersebut tidak saling melarutkan atau bercampur. Emulsi digolongkan ke dalam dua bagian, yaitu yang pertama, emulsi minyak dalam air, contohnya santan, susu, lateks. Yang kedua, emulsi air dalam minyak, contohnya minyak bumi dan minyak ikan. Untuk membuat emulsi membutuhkan zat pengemulsi atau emulgator. Sebagai contoh yaitu sabun mengemulsikan minyak dalam air. Tujuan dari praktikum kali ini yaitu menentukan yang termasuk koloid pelindung. Adapun beberapa alat dan bahan yang saya gunakan. Alat yang saya gunakan yaitu sendok sebagai pengaduk, gelas sebagai wadah. Kemudian bahan yang saya gunakan itu ada air biasa, sabun cair, minyak goreng, kecap, dan air garam. Baik, langsung saja pada praktikumnya untuk menentukan koloid yang termasuk koloid pelindung. Pertama, masing-masing gelas diisi air hingga sama rata. Kemudian masing-masing gelas yang berisi air diisi dengan minyak sebanyak 4 sendok. Masing-masing gelas diaduk. Untuk gelas pertama air dan minyak tidak dapat bersatu. Untuk gelas kedua dan ketiga air dan minyak tidak menyatu. Untuk gelas pertama, air dan minyak ditambahkan garam.
ditambahkan garam 3 sendok. Pada penambahan garam, air dan minyak tidak dapat menyatu. Kemudian untuk gelas kedua, penambahan kecap 3 sendok. Kemudian diaduk. Pada saat penambahan kecap, air dan minyak juga tidak dapat menyatu. Masih terbentuk lapisan. Kemudian yang ketiga, penambahan sabun pada air dan minyak. Kemudian diaduk. Pada saat penambahan sabun pada air dan minyak menyatu. Ketika air dicampur dengan minyak, air dan minyak tidak dapat menyatu. Hal ini disebabkan karena massa jenis air dan minyak berbeda. Massa jenis minyak lebih kecil daripada air dan minyak bersifat nonpolar. Sedangkan massa jenis air lebih besar dan bersifat polar. Sehingga pada pencampuran air dan minyak, air terletak di bawah minyak. Ketika air dicampur dengan minyak, air dan minyak tidak dapat menyatu. Namun pada gelas C ditambah sabun, air dan minyak dapat menyatu. Hal ini terjadi karena sabun adalah emulgator. Emulgator adalah zat yang berfungsi untuk menghindari terjadinya koagulasi atau pengendapan pada suatu sistem koloid. Sabun sebagai zat penghubung yang mengandung gugus polar dan nonpolar atau emulgator. Pada suatu sistem koloid disebut koloid pelindung. Sedangkan pada gelas A dan B, yaitu garam dan kecap, tidak termasuk emulgator. Pada garam bersifat polar dan kecap bersifat nonpolar, sehingga kecap dan garam bukanlah koloid pelindung. Kesimpulan dari praktikum ini yaitu koloid pelindung adalah sistem koloid yang ditambahkan pada sistem koloid lainnya agar diperoleh koloid yang stabil. Pada percobaan ini, campuran minyak dan air adalah koloid yang tidak stabil. Pada gelas A yang diisi air garam dan gelas B diisi kecap, minyak dan air masih terbentuk lapisan. Kecap dan garam bukanlah koloid pelindung, namun dengan penambahan sabun, air dan minyak menjadi stabil atau tercampur. Sabun adalah koloid pelindung. Sekian video dari saya tentang materi koloid, yaitu praktikum koloid pelindung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.